cara berpikirnya sederhana. Kalau jangka pendek udah kacau, tidak ketemu jangka panjang. Apalagi jangka panjang. Nah, bagaimana bisa jangka pendek? Kalau kita bicara jangka ini namanya pembangunan jangka panjang. Apalagi yang namanya disinggung tadi tentang masalah IKN. Sedangkan IKN itu udah untuk ke depan. Untuk bukan saat kita ini masalah Gue bilang sama lo ya, daerah makin berkurang sehingga tidak berdaya. Apa poinnya? Salah alokasi, misallocation. Dampaknya tidak melahirkan stabilisasi. Dampaknya tidak ada rasa keadilan. Artinya yang Anda bicara tentang radikal, perbaiki dulu model berpikir fiskalnya, perbaiki dulu model berpikir moneternya, baru bicara ekonomi sosialnya. Karena dampak dari fiskal dan moneter itu adalah seperti yang kita bahas ini sekarang. Baru kita masuk ke dalam sistem politik, berdampingan dia mikirnya mestinya. Begitu Aiman. Oke, baik. Sekitar Bung Andi, ada pernyataan tadi? Ya. Kan kalau kita lihat tadi apa Jokowi memperdalam, Pak Jokowi pada saat pemerintahan memperdalam gitu ya. Kan kalau kita lihat ya kita tidak bisa memungkiri hasil kerja dari Pak Jokowi dengan jajarannya ya. Yang kita lihat bagaimana Indonesia bagian timur ya, di Papua, di NTT ya, dan di daerah Indonesia Timur yang lainnya. Itu perubahan yang sangat signifikan. Kalau dibilang logistiknya itu tidak jalan, saya rasa mereka semua juga merasakan bahwa itu logistik itu berjalan. Apa yang dibangun secara infrastruktur oleh Pak Jokowi itu memang ya, kalau kita lihat pasti juga ada plus dan minusnya itu. Tapi kita lihat kan untuk lihat jangka panjang, bukan lihat pada sekarang. Kita akan melihat pada 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, di mana anak cucu kita ya yang akan melaksanakan itu. Jadi belum kelihatan sekarang Bung Iksan. 10 tahun 20 tahun ke depan baru kelihatan. Cara berpikirnya sederhana. Kalau jangka pendek udah kacau, tidak ketemu jangka panjang. Apalagi jangka panjang. Nah, bagaimana bisa jangka pendek? Kalau kita bicara jangka ini namanya pembangunan jangka panjang. Apalagi yang namanya disinggung tadi tentang masalah IKN. Sedangkan IKN itu udah untuk ke depan. Untuk bukan saat kita ini masalah Gue bilang sama lo ya. Gue bilangin sama lo ya. Anda profesor ya, Anda adalah seorang guru besar misalnya kan. Ya kita bukan siapa-siapa, tapi kan kita menggambarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang paling bawah sekarang. Kita tidak bicara masalah teori. Yang dirasakan masyarakat bawah sekarang, gue makin miskin. Nah, siapa yang bilang makin miskin? Apa yang dirasakan sekarang ini? Itulah. Yang dirasakan masyarakat sekarang daya beli gue nggak ada. Kalau kita bicara itu, Bung Ihsan paham lah kalau Bang Ihsan Nurdin itu ya, kalau bicara ekonomi paling jago lah, apalagi masalah ekonomi mikro apa paling jago, ekonomi makro juga jago. Tapi kan kalau saya melihat kenyataan yang ada, apapun yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya kemudian dilanjutkan oleh pemerintah sekarang dalam sistemnya itu adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan tidak dirasakan katakan untuk sekarang. Katakanlah misalnya MBG, apa yang dirasakan nanti akan dirasakan kira-kira 5 tahun kemudian. Bagaimana cara berpikir anak-anak kita akan meningkat untuk itu. Baik, Pak Yandi, saya boleh bertanya nggak? Boleh ya? Boleh. Berapa rata-rata pertumbuhan ekonomi era Joko Widodo? 5%. Oh, mana ada 5%? Di bawah 5. Wah, di bawah 5. Kalau kita bicara berdasarkan data dari BPS 5%. Sebentar. 5% betul. Mana 5%? Baca BPS, baca BI, baca Kementerian Keuangan. Pakai data dong ngomong. Jangan asal nyablak. Lah, ini kenyataan yang kita terima. BPS kan yang disampaikan 5%. Kalau menurut Bung Iksan berapa? Enggak. BPS nggak menyampaikan segitu rata-rata di Joko Widodo. BI juga nggak menyatakan itu. Kementerian Keuangan juga tidak menyatakan itu. Angkanya 4,7. 4,7. Era SBY masih jauh lebih baik, di atas 5. Sudah. Nah, Prabowo Subianto dengan timnya menyatakan mereka mau naik dari 5,2 ke 5,4 ke 6 ke 7 dan ke 8 bertahap mereka. Pertanyaan ini menunjukkan tadi yang saya bilang, apakah itu diikuti dengan karena Joko Widodo itu kemarin ICOR-nya, ICOR itu tahu kan? Incremental Capital Output Ratio, besarnya tambahan akan meningkatkan output. Kalau dia makin besar, artinya tidak efisien. BI laporannya 6,2 sampai dan 6,5. Apa poinnya? Tidak efisien. Tidak efisien cocok sama penelitian Bank Dunia. Apa hasilnya?
Hasilnya tadi yang saya bilang, jangka pendeknya tadi lahir kemiskinan, lahir pengangguran, hancurnya daya beli. Jangka panjangnya deindustrialisasi. Apa poinnya? Kesalahan struktural, bukan fungsional. Kesalahan struktural fundamental. Wah, itu seru. Artinya apa? Seluruh pemikir-pemikir yang ada di pemerintahan ini mestinya menggunakan otaknya, Aiman. Keras gua ngomong nih, menggunakan otaknya. Kenapa mereka sekarang inkonsisten antara output jangka pendek sama output jangka panjang? Nggak bisa cuma sekedar bisnis as usual, nggak bisa cuma sekedar berbisnis mainstream, nggak bisa. Trump aja nunjukin kok dia keluar dari mainstream. Anda tahu apa yang terjadi di Amerika? Decline and fall neoliberalism. Apa yang terjadi di Amerika sekarang? Pax Americana menjadi Pax Judaica. Apa yang terjadi dengan cerita Trump gagal dengan Putin? Dia memaksa India dan Cina untuk tunduk dan patuh. Dan tetap dilawan oleh India dan Cina. Apa poinnya? Nggak bisa bisnis as usual, nggak mungkin. Anda tadi bicara tentang bahwa ada di kanan, ada di Amerika, dan ada di Cina. Lalu kehadiran Prabowo Subianto kemarin di 80 tahun di Beijing itu sebagai peringatan kemenangan itu memberi pesan apa? Fair dong kita jawab. Memberi pesan apa? Itu yang saya sebut dengan hybrid war to the totality war, from totality war to the hybrid war. Siapa yang ngejawab di negeri ini kayak gini? Bahkan saya sudah sampai tesis kedua, Haiman. Ini perang non militer. Apa poinnya? Anak-anak ini terlibat perang, cuma mereka tidak sadar mereka terlibat perang. Apa poin perang terlibatnya? Mereka semua masuk dalam civility war. Mereka tanya Musni itu, sudah masuk dalam civility war. Apa poinnya? Tadi New Endowment for Democracy menyusupi itu semuanya lewat yang namanya media sosial.